Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali di channel Donitan, dan pada malam hari ini saya nemu seorang pemuda yang Masya Allah unik nih ya. Ini pemuda Cina apa nih berarti? Hitachi. Hitam tapi Cina. Assalamualaikum Xiaobi ya. Waalaikumsalam. Namanya panggilannya Xiaobi. Nama aslinya siapa? Panggil nama lengkapnya? Li Jiacheng. Li Jiacheng. Jiacheng. Oh, berarti saya Li. Kalau gua setan. Bah. Lo kan saya Wotan, marga gua. Oh ya, benar. Kaget ya. Insya Allah. Ini ada anak muda, Xiaobi, 22 tahun. Betul? Iya, 22 tahun. 22 tahun, tapi pengalaman hidupnya nanti kita bisa dengerin ya, Masya Allah ya. Kita gali bagaimana ceritanya dia. Dari mungkin yang awalnya nggak beragama, atau mungkin sudah menjelajah ke semua agama, betul? Ini cerita awalnya dia nih. Terus pernah menjadi Kristen 5 tahun. Alhamdulillah sekarang dia menjadi pemuda Muslim. Masya Allah, Alhamdulillah. Boleh dong cerita nih, latar belakang dulu nih, orang tua. Ya, orang tua mama orang Pariaman Padang, Indonesia asli. Kan ada capnya itu asli. Terus papa orang China Daratan RRC. Cina Daratan, dari kota apa tahu? Nggak tahu dari kota apa. Tapi ya biasanya tapi keluarga beliau itu di Beijing semua. Oh, di Beijing. Di Beijing semua. Jadi papa sama mama ketemunya di? Oh, nggak tahu, nggak pernah nanya kok. Oh, nggak nanya. Aku anak terakhir soalnya kok. Oh, dari berapa? Jauh. Dari Dari 5 saudara. 5. Itu bungsu. Bungsu. Enggak, mama kan almarhumah, udah meninggal. Kalau papa ya udah punya kehidupannya sendiri. Oke, di Indonesia apa di luar? Di mana? Di Cina? Di Cina. Oh, balik ke Cina. Balik ke Cina. Oke. Xiaobi sendiri lahirnya di mana? Aku di Indonesia. Oh, lahir Indonesia. Gede, besar di sini. Oke. Mama udah nggak ada. Mama nggak ada tahun berapa? 2022 leukemia. Kanker darah. Berarti ya ini jalan 4 tahun ini ya? Iya, jalan 4 tahun. Oke, nah sekarang berarti Xiaobi tinggal sama siapa? Sama kakaknya paling tua? Sendiri. Aku sendiri? Alhamdulillah ya, karena kan kerja. Jadi ya punya kediaman sendiri kok. Keren ya, umur 22 udah punya rumah. 22 apa 20 tahun punya rumahnya? 20 tahun. 20 tahun udah punya rumah sendiri, Masya Allah. Keren. Jadi ceritanya dulu sekolahnya kemana aja? Ya, SD, SMP, SMA di Indonesia. Kalau kuliah, alhamdulillah di luar negeri, di Filipina. Filipina. Ya, di Filipina. Tapi ya program studi memang yang sebentar lah. Ya, memang sesuai bidang aja, ya kan, bidang musik instrumental. Oh, jadi apa nih, musician berarti? Iya, karena kan aku punya nggak bakat sih, hobi ya. Hobi, dan menurutku kan hobiku ini kan harus disempurnakan ya. Karena kan ya kalau cuma nulis-nulis, main gitar segala macam itu kan ya basically semua orang bisa gitu loh. Makanya aku mau belajar lebih mendalam ya kan, ya alat-alat musik dan lain sebagainya. Memang kan ya harus ada bidang khusus yang untuk ngajarin aku seperti itu. Oh, jadi kuliah musik di Filipina? Iya, kan Indonesia kan belum ada. Ya memang ada, tapi memang yang nggak resmi lah kok. Anak gua kuliah musik di Indonesia. Ada di Pulau Gadung waktu itu. Ada. Kapan? Udah lama. Dari tahun berapa? Nah, kalau aku, karena menurut aku tuh, karena kan memang ya sebetulnya ini balik lagi ya, banyak yang mengatakan Indonesia nggak begitu bagus dan lain sebagainya. Makanya ya udahlah, coba lompat ke Filipina. Memang kan kalau Filipina itu kalau di bidang musik menurutku bukan lebih bagus ya, tapi bagus lah. Ya kan, karena memang ya sudut pandang aku pribadi ya. Ya, nah, yang bikin lu ke Filipina waktu itu tahu info dari mana? Temen. Oh, ada teman. Ya, temen. Karena kan kebetulan aku kenal orang di salah satu perusahaan di Filipina. Dan ya rekomendasiin lah ya kan, di sini akhirnya coba ke sana dan ya belajar musik lebih dalam, belajar ya mewadahi bakat aku. Jadi berapa tahun di Filipina? Baru balik. Hah? Ini baru balik di Filipina? Baru balik. Jadi berapa tahun? Cukup lama sih, pokoknya abis mama meninggal aku ke Filipina. Oh, jadi hampir kurang lebih 4 tahun ini? Iya, 4 tahunan. Oke. Baru balik, nggak baru balik banget sih, udah setahunan. Tapi memang ya bolak-balik ke sana, karena memang kan banyak orderan ya, bukan orderan ya, yang minta tolong buat
kerjasama untuk membuat lagu Bikin itu musik. dari Filipina. Karena kan teman-teman ya link-link itu networking aku di Filipina lebih besar. Kuliahnya di Filipina berapa tahun? Cuma 1,5 tahun. 1,5 tahun, sekarang udah terima orderan. Iya, sebenarnya sebelum aku kuliah pun udah. Oh, udah. Ya, karena basically kan aku komposer ya. Oh, berarti sebelum kuliah pun lu udah punya keahlian. Iya, gitu. Dan memang ya terbatas kok. Oh, Makanya oke. aku perlu bantuan orang lain. Makanya itulah mau coba belajar lebih dalam. Jadi bisa semua ya aku embat lah. Berarti untuk komposer, arranger. Oh, berarti waktu lu kuliah di Filipina, begitu lulus lu udah go internasional berarti. Amin. Enggak. Ya karena memang karena temen ya gitu. Oke. Jadi kalau gue internasional terkesannya terkenal sekali. Tapi kan yang ngasih lu order kan orang luar negeri. Iya, memang orang Berarti luar kan negeri. go internasional lu udah Ya, itu namanya. Alhamdulillah dah kalau kayak gitu. Sebentar. AC-nya kok nggak dinyalain sih ya? Agak gerah ini. Nah. Keren ya. Umur 22 tahun udah terima orderan dari orang luar negeri loh. Terus orderannya berarti orderan tentang musik semua. Iya, karena memang aku cuman di bidang musik, Oke. di bidang musik aja dan memang hobi kan, hobi buat ya dari cerita-cerita lah ya, dari cerita-cerita hidup aku masukin jadi ya lagu, ya dari simple-simple cuma main gitar, akustik, ya sekarang udah ya lumayan lah udah bisa, Berarti Xiaobi ini pencipta lagu. pencipta lagu. Wih, udah berapa lagu? Ya cukup banyak sih ya. Cukup kalau dihitung yang terkenalnya sedikit. Oh, Tapi kalau yang apa? Coba yang terkenal apa tadi? Siapa tahu nanti yang nonton juga tahu nih. Oh, ternyata ini yang bikin gitu misalnya. Lagu apa yang viral? Yang viral mungkin yang sering didengar yaitu Pano. Parno. Pano. Oh, Pano. Pano. Pano yang itu nyanyi siapa? Yang nyanyi Zak. Zak dari Filipina. Zak. Aku bukan yang menciptakan sih, lebih yang mengkompos. Oh, kompos. Kompos lagunya. Pano ya. Pano. Terus apa lagi? Itu doang sih yang viral. Oh, itu doang. Tapi yang beneran viral ya. Iya, Itu yang beneran viral. Tapi yang lain juga ada yang viral juga. Mungkin di negaranya kali ya. Kayak contoh Oh. aku buatin lagu di Taiwan, ya mungkin viral di Taiwan, ya kan kayak gitu. Atau yang kayak cuman viral-viral dipakai buat musik-musik dance background Oh. TikTok kayak gitu aja. Oh, Yang viral musiman lah kok. Oke. Ya, viral musiman. Di handphone ada nggak lagu-lagu ciptanya? Ada. Contoh Coba. Pano ada. Coba dong. Di mana? Pinjam sama saya itu ya handphonenya. Pinjemin. Syekh. Siapa panggilannya? Polo. Can I borrow your phone? Nah. Wah, ini ceritanya tadi. Xiaobi ini ke studio Garda Mualaf. Ini bawa anak muda dari Taiwan, panggilannya Polo, dan Polo ini ke Indonesia belum sampai 2 bulan ya. Terus kemudian Polo itu qadarullah bertemu dengan orang atau dibawa sama Xiaobi ke salah seorang ustadz, namanya Ustadz Hamzah, betul ya? Terus kemudian Polo ini berdiskusi dengan Ustadz Hamzah kurang lebih berapa jam tadi? 8 jam. 8 jaman. Terus akhirnya Polo ini masuk Islam, memeluk Islam. Cuman karena Ustadz Hamzah nggak bisa keluarin sertifikat, datang ke studio Garda Mualaf tadi bersyahadat ulang untuk mendapatkan sertifikat. Betul. Berarti ini anak muda juga udah dapat pahala gede nih, ya. Bawa anak Taiwan ke sini bersyahadat masuk Islam, Amin. alhamdulillah. Ini juga karena Oke. orderan aja sebetulnya. Nggak, tapi anak muda sekarang 22 tahun kerjanya udah musik komposer berarti ya. Keren loh ya, berarti udah Kalau gitu. sekarang udah nyoba, alhamdulillah udah arrange lagu juga. Oke. Udah ya karena kan sekarang ya karena hasil belajar itu kan Oke. gitu. Dari yang cuman bisa ngekompos cerita jadi lirik, sekarang udah bisa membuat lirik itu jadi lagu. Oh, oke. Jadi dengerin burung juga bisa jadi lagu tuh ya. Iya, karena kan ya sebagai seorang arranger kan kita dituntut untuk ya bagaimana membuat ya sebatas cerita itu ada ada feel-nya gitu loh, ya Oh. kan. Itu kan ya Nggak, harus pinter-pinter, nggak biasanya cuma kalau- sebatas drum, gitar itu kayak udah basic banget gitu loh. Makanya Nggak, biasanya kalau anak Cina kan nggak mikirin musik ya biasanya. apa? Ini Cina sekarang bagaimana nih? Aduh, Cina mana nih kalau di RRC kok itu? Enggak, setahu gua kalau Cina Glodok nggak ada yang main musik masalahnya. Oh, iya benar juga. Benar Kalau juga. Cina di Beijing mungkin main musik itu ya. Oke. Kayak di Cina bagus sih kok dari Musik ya? dia dunia industri musiknya, industrial di bidang musik itu Bagus cukup ya? bagus sih. Oh. Di kawasan Asia sana Asia Timur ya kalau nggak salah Oke. itu Nah,
Oke, sekarang ini tadi kita udah lihat, udah tahu profesinya si Obi sekarang sudah menjadi musik komposer, gitu ya, keren ya. Terus ke perjalanan spiritualnya, lu sampai SMA agama apa? Kalau di KTP ya Islam. Oh, KTP. Kalau di KTP Islam. Terus? Tapi ya karena kan aku tipe kalau orang yang banyak bertanya. Aku tipe orang yang pakai logika, ya kan. Walau memang kalau kita ngomongin faith atau iman itu kayaknya nggak bertabrakan lah. Oke. Kalau dipakai logika tuh kadang-kadang suka bertabrakan. Dari sanalah yang mulai agak explore gitu loh. Yang memang ya tadi spiritual itu kan memang penting ya, karena kan ya menurut aku pribadi ya setiap manusia pasti punya prinsip lah, ya kan. Tapi balik lagi prinsip itu kan harus punya dasar, karena kalau nggak ada dasarnya semua manusia berprinsip bisa masing-masing membuat prinsip masing-masing. Tapi dari kecil pendidikan agama dari ibunya nggak ada? Atau Ada. Nah itulah yang yang membuat aku bertanya karena kebetulan kan keluarga dari pihak mamah itu kan Islamnya dari Sumatera lah, ya kan. Dan dan kalau nggak salah itu keponakan mama dan lain sebagainya itu tuh Syiah. Oh, dan Syiah. Ya memang ya you know lah ya kan, dari situlah makanya aku bertanya-tanya ya kan, Islam itu apa sih gitu loh. Walaupun ya banyak orang yang ngasih tahu aku Islam itu agama ya damai, bahkan secara bahasa Islam itu artinya damai, ya kan, agama perdamaian. Dan di realitanya pada saat itu aku melihat ya Timur Tengah itu nggak ada damainya sama sekali, always chaos ya kan. Ya Timur Tengah chaosnya kan karena Barat. Ya killing to each other ya. Kalau memang yang bagian yang karena Barat itu aku sepakat ya kan, tapi banyak juga yang aku kurang sepakati itu adalah kepentingan kelompok yang mereka membunuh satu sama lain, even the same religion. Itu menurut aku kan nggak masuk akal. Yang satu teriak Allahu Akbar, yang satu teriak Allahu Akbar, tapi saling membunuh itu kan menurut aku kayak, karena dalam Islam yang aku percayai kan ya kita ini manusia, sesama manusia, even bukan satu agama pun kita sesama manusia itu saudara, apalagi satu agama. Bagaimana bisa sesama saudara itu saling membunuh itu? Despite terlepas itu karena adu domba Barat dan lain sebagainya, menurut aku itu kayak kurang tepat lah. Dan aku juga baca sejarah, karena munculnya mempertanyakan agama itu kan berakar dari masalah yang aku lihat realita pakai mata kan gitu loh. Dan aku akhirnya membaca sejarah, dan yang aku temui masalah ini tuh udah terjadi bahkan setelah zaman Nabi Muhammad wafat gitu loh, yang bahasa kasar ya cucunya Nabi Muhammad pun dibunuh sama yang beragama Islam, ya kan. Itu kan menurut aku loh kok bisa gitu kan, politik dari ya awal mulanya kerajaan setelah Nabi Muhammad wafat, ya aku lupa, sebelum Abbasiyah kalau nggak salah. Dari situ aku belajar sejarah dan intriknya banyak sekali gitu loh, yang bukan hanya intrik politik tapi darah ikut campur gitu loh. Dan itu semua kontradiksi gitu loh, yang menurut aku kayak kok agama damai ini seperti ini berdarah, ada harga yang dibayar tuh darah gitu loh. Kalau memang kerajaan-kerajaan ini, kita nggak ngomongin masa sekarang ya, mungkin masa sekarang kita bisa berdebat karena ada campur tangan asing, tapi kan kalau masa lalu itu bahkan kayaknya asingnya pada saat itu Eropa ya belum lagi majunya gitu loh kok ya kan. Jadi kayak kalau kepentingan kelompok. Kepentingan kelompok itu. Dan menurut aku kalau memang cuman ingin mengajari agama ya kan, kok ya saling membunuh gitu. Kalau pilarnya sama Islam kan harusnya nggak ada yang namanya saling membunuh menurut aku. Kembali ke pertanyaan gua, sampai SMA lu agama apa? Kristen. Hah? Kristen? Oh, sampai SMA. Sampai lulus SMA. Enggak, aku dari SMP tuh udah Kristen. Dari SMP? Dari SMP. SMP ke kuliah. Ke kuliah tuh Kristen. Dan ya itulah kok, karena menurut aku ya tadilah, karena kan Kristen itu percaya ya agama kasih lah dan lain sebagainya ya kan. Enggak, waktu lu masuk Kristen nyokap lu tahu nggak? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu kok. Baru bagus. Enggak tahu kok. Karena ya tadi balik lagi, menurut aku kan agama itu private ya. Private. Cuman di Indonesia kayaknya agama dimasukin ke KTP gitu kan. Tapi maksud gua ketika lu Kristen, lu kan menjalankan Kristennya apa enggak? Menjalankan. Nyokap lu tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya karena menurut aku nggak ada yang perlu dikasih tahu gitu loh. Ya sampai kuliah.
sampai kuliah, sampai ya tadi lah, karena kan aku explore ya kan, aku explore agama-agama yang menurut aku masuk akal yang mana sih gitu loh. Ya, Berarti lu sempat mempelajari agama lain atau Iya. sampai menjalankan? mempelajari agama lain ya. Tapi belum menjalankan. Nggak menjalankan, yang menjalankan Kristen aja, Kristen karena aja. memang hanya Kristen yang bisa menjawab itu gitu loh. Menjawab apa? Ya tadi Kasih, ya kasih dan lain sebagainya pada saat itu, karena kan memang kebetulan ketemu orang yang tepat untuk bertanya. Oh, ya itu kan? pendeta. Iya, Oh. pada saat itu. Dan memang yang aku nggak bilang yang aku tanya di agama Islam nggak tepat, tapi mungkin nggak ada kapasitas untuk menjelaskan yang membuat udah cukup nih di hati gitu untuk menjawab pertanyaan yang ada di hati aku gitu loh. Nggak, lu waktu itu ketemu siapa? Ketemu pendeta apa gimana? Dibilang pendeta enggak ya kok. Cuman sebatas teman, tapi memang dia yang memang basically dalam sekali di agama. Dari SMP kelas berapa Kristennya? Dari SMP kelas udah mulai goyang, dari mungkin sebelum SMP udah mulai goyang kok. Enggak, karena memang aku tuh dari SD itu suka banget lomba-lomba debat kayak gitu. Oh, Bukan gitu. tipe yang suka debat gitu. Kayak guru aja aku debat gitu. Buset. Ya kan, makanya kayak contoh ya, masalah gampangnya katanya masalah siksa kubur. Aku juga bertanya itu, masalah siksa kubur ya kan. Siksa kubur tuh buat apa sih fungsinya? Karena aku bertanya ya kan, namanya kita membaca, kita dapat informasi kan. Ya bahkan dalam Islam pun ya nggak ada salahnya untuk bertanya ya kan. Iya. Makanya aku bertanya, siksa kubur itu ada buat apa? Ya kan, katanya untuk orang-orang yang memang nggak bisa menjawab pertanyaan apa gitu. Dan kenapa pertanyaan itu penting gitu loh ya kan. Terus apa fungsinya untuk mempertanyakan itu apa gitu loh ya kan. Karena menurut aku kan selama kita di dunia itu sholat, beribadah, menjalankan semua perintahnya, tidak menjalankan semua larangannya, loh kok kenapa tetap harus ditanya gitu loh. Kayak nggak perlu ada tapi diada-adakan. Aku pada saat itu bertanya gitu. Dan katanya, karena kalau you berbuat dosa di dunia, itu itunya di alam kubur ya kan. Loh, terus fungsinya neraka buat apa? Kalau sudah dilakukan di alam kubur, ya kan berarti double dong ini penyiksaannya, ya kan? Ya itulah pertanyaan-pertanyaan itu yang justru membuat aku kayak, loh kok ini kan pertanyaan simpel ya, tapi mungkin ketemu orang yang menjawab itu nggak tepat gitu. Jadi malah membuat aku lebih kayak, loh, lebih nggak masuk akal lagi nih agama gitu loh, ya kan? Ya. Kenapa ada alam kubur, alam barzah, ya kan? Kalau masalah kiamat neraka masih percaya karena semua agama ada, ya kan, neraka gitu loh, ya kan? Aku percaya itu, dan aku tipe kalau orang bukan ateis yang memang nggak percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan karena ya secara matematika aja tanpa adanya pencipta itu mustahil ada dunia. Secara matematika, based on math gitu loh, ya kan? Ya itu yang memang membuat aku percaya Tuhan, tapi Tuhan yang mana harus aku percayai gitu. Jadi, makanya aku jadi boleh explorer. dikatakan waktu itu lu sedang masa pencarian lah ya. Masa pencarian. Gua kira lu nanya telur dulu apa ayam dulu. Tapi udah ketemu belum jawabannya telur dulu apa ayam dulu? Udah pernah nanya belum? Nah, ada yang bertanya kayak gitu. Lu udah pernah tahu jawabannya belum? Ya, kalau menurut aku telur dulu. Telur dulu. Karena Kenapa? ditanya telur dulu atau ayam dulu. Iya. Di awal mulai ngomong telur ya. Enggak. Coba lu ke warteg. Lu kalau minta telur ayam apa ayam telur? Telur ayam. Nah, kan telur dulu kan berarti kan? Betul. Itu pakai telur dulu. Betul. Ya, kayak gitulah kok kurang lebihnya. Wah, jadi Pertanyaan. dari SMP lu udah Kristen sampai lu kuliah. Terus waktu Kristen itu lu berarti kan udah percaya Trinitas berarti kan? Iya, Trinitas. Gua asumsinya lu Kristennya Protestan nih berarti ini, bukan Katolik. Bukan. Oke. Terus waktu dari Kristen lu masuk Islamnya tahun berapa? Masuk Islam itu Atau kembali ke Islamnya tahun berapa jadi? Enggak masuk Islam, bener kembali ke Islam. Karena nggak ada yang diubah juga toh ya di KTP. Iya. Aku bukan masuk Islam ya, Kembali, kembali mempercaya Islam itu ya di tahun 2024-an. 24, berarti 2024. belum sampai 2 tahun ini berarti ini? Iya, belum sampai 2 tahun. Oke, nah gimana caranya waktu itu? Balik Islamnya? Aku mulai ya meragukan sebetulnya. Meragukan? Sebenarnya nonton juga YouTube-nya. Oh, iya. aku mulai meragukan karena ya banyak sekali yang debat sama Kodoni blunder. Oke. Ya kan, bahkan kayak loh kok mending gue ding debat sama dia gitu loh, masa debat sama Kodondi Yeah, gitu loh, yeah. kayak nggak mewakilkan sekali gitu loh. Yang ya dari situ yang aku dan banyak sekali hal-hal yang ya tadi lah yang aku bilang, kenapa agama dipegang sama manusia yang memang tempatnya ego gitu loh, yang itu menurut aku nggak masuk akal. Dari situ juga, nah aku mulai
mulai mempertanyakan itu semua ya dari orang ya dari kayak Kodondi ya yang banyak lah ya apa penceramah-penceramah di luar sana yang memang khusus belajar masalah agama gitu loh yang bener juga ternyata nggak masuk akal gitu loh ya kan. Dari sini aku bertanya lah ya kan dan jawaban aku sama, percayai apa yang harus dipercayai. Ini kan pertanyaan simpel ya, kalau misalnya agama nggak bisa menjelaskan pertanyaan simpel dari kita manusia yang mengikuti agama itu loh, apa yang membuat jadi pegangan kita mengikuti agamanya gitu loh. Yang aku tanya itu orang-orang yang aku tanya itu selalu ngomong ya udah imani aja. Apa yang perlu diimani? Ini kan pertanyaan yang nggak bersangkutan sama iman, ya kan? Ini pertanyaan kayak kan holy book ya, Quran, Alkitab, Injil atau apapun itu kan itu kayak buku manual kita sebagai manusia. Bagaimana cara lebih dekat lagi kepada Tuhan? Tuhan manapun yang terserah gitu loh. Nah, kalau buku manualnya aja error, ya kan, ya kemungkinan besar yang kita lakukan pun akan error, akhirnya hasilnya, outputnya gitu loh. Makanya aku tanya yang pertanyaan simpel itu, ya, apa itu tinta merah, tinta hitam, dan lain sebagainya, yang menurut aku nggak sepantasnya gitu loh. Lalu siapa juga yang, karena pada saat itu memang yang kenapa aku masuk Kristen balik lagi kok, aku nggak mempermasalahkan kitab pada saat itu. Aku keluar dari Kristen karena kitab. Aku masuk Kristen bukan karena kitab. Ya, karena yang tadi ya pengajaran agama kasih dan lain sebagainya gitu. Lebih ke aku masuk Kristen karena ajarannya, bukan karena agamanya gitu loh. Nah, karena aku udah di Kristen, ya aku baca dong kitabnya. Dan pada saat itu ya aku merasa nggak ada yang salah dengan itu semua, sampai ya tadi ya banyak orang-orang yang berdebat dan lain sebagainya, dan menurut aku tuh janggal aja. Kayak contoh banyak orang Western people, Western country itu yang mengkritik masalah hijab, ya kan? Kalau tidak salah seperti itu. Banyak ya kan. Tapi justru lebih barbar itu di Kristen, di Nasrani. Bahkan ada ayatnya itu mengatakan bahwa ya kalau wanita memperlihatkan rambutnya terus dibotakin. Harus botak. Itu kan kayak loh, kok enggak sinkron gitu loh, ya kan? Berarti kan mereka nggak tahu kita sendiri. Sinkron gitu. Nah, ada lagi ayat-ayat yang menurutku kayak nggak sinkron, tapi enggak, sekarang udah nggak kayak gitu. Nah, itu yang aku maksudnya sekarang di perjanjian baru nggak kayak gitu loh. Emang perjanjian lamanya diubah ke perjanjian baru tuh kenapa gitu loh, ya kan? Nah, ini yang jawaban-jawaban dari teman-temanku yang memang katakanlah pendeta, ya untuk mengikuti perkembangan zaman, fashion dan lain sebagainya. Kitab itu tuh apa ya, bahasa kasar bukan duniawi, bahasa kasar kayak gitu. Kitab itu kan ya kita ngomongin holy book ya, mau holy book itu apapun itu, kita kan membahas sebuah aturan yang diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Harusnya nggak boleh terkekang sama zaman, ya kan? Karena kan ya as we know Tuhan itu kan harusnya well known, maha tahu, ya kan? All seer lah, maha melihat, maha tahu dan lain sebagainya. Ya kok ada Tuhan yang menciptakan sesuatu yang nanti di masa depan akan kontradiksi gitu loh. Harusnya kan itu udah menggagalkan sifat Tuhan itu sendiri gitu. Nah, sampai enggak, itu kan bukan Tuhan yang ngomong. Loh, siapa yang ngomong gitu kan? Ini yang ngomong Santo ini. Loh, bukan Tuhan ini yang ngomong. Bukan. Oh, jadi karena bukan yang Tuhan yang ngomong, berarti bisa diperbarui seperti itu kan? Aku ya, bertanya gitu, dan memang ya tadilah sampai mungkin karena pertanyaan aku agak bukan menyinggung ya, ya mereka nggak suka kali ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sampai udahlah imani saja gitu. Menurut aku ya nggak bisa mengimani sesuatu yang bahkan aku nggak tahu selak beluknya, alasan pengubahannya seperti apa. Kan harus ada alasan yang jelas. Oh, karena itu masalah gereja. Nah, itu yang menurut aku nggak masuk akal adalah lu menitikkan iman lu ke gereja. Ya memang basically manusia yang tiap kali dipilih, ya kan? Kayak Paus itu kan dipilih terus, ya kan? Dan lain sebagainya, aturan-aturan seperti itu menurut aku tuh nggak bisa untuk agama. Karena agama itu kan yang boleh mengubah itu kan Tuhan, ya kan? Kayak contoh Nabi Muhammad turun, ada Al-Quran karena ini menyempurnakan kitab sebelumnya. Itu kan yang menyebabkan itu jadi Tuhan, bukan karena keinginan manusia. Oh, ini gua nih Muhammad, gua mau ngubah gitu kan? Enggak, kan yang memutuskan Tuhan. Oh, yang sebelumnya harus diperbarui itu Tuhan, bukan karena manusia. Karena balik lagi kok, menurut aku pribadi,
manusia itu kan penuh ego, ya kan. Prinsip pun prinsip pribadi, ya kan. Entah itu datang dari keluarga, entah itu datang dari lingkungan yang basically nggak bisa dijadikan alat ukur untuk menunjang agama gitu. Agama ini kan kita ngomongin apa ya, ketuhanan gitu loh. Ya. Itu ya dari situ aku Ya. mempertanyakan. Ya, Tuhan kan pasti punya aturan buat ciptaannya. Iya betul kok, ya kan. Dan kok bisa diubah? Kalau diubah-ubah lah, pasti nggak berasal dari yang menciptakan. Exactly. Dan sampai akhirnya, diubah, tapi kan yang diubah bukan yang tinta merah. Dari situ aku mulai mendalami masalah Alkitab. Jadi ada perbedaan gitu loh antara tinta merah sama tinta yang bukan tinta merah gitu lah. Akhirnya aku merasa, jadi yang tinta merah ini apa? Aku pun bertanya dong, karena namanya baru masuk agama ya, kayak contoh temanku baru masuk agama Islam pasti kan bertanya-tanya gitu kan. Tinta merah ini apa ya kan? Tinta yang bukan merah ini apa? Tinta merah ini yang langsung dari Yesus. Siapa yang nulis? Yesus yang nulis, ya kan? Tuhan Yesus yang nulis, kan pada saat itu manggilnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang nulis. Bukan juga. Bukan. Loh, terus ini kan bahaya banget ya kok ya. Kita ngomongin kayak mewakilkan Tuhan itu kayaknya kalau mewakilkan Nabi masih bisa masuk akal ini. Kayak contoh sahabat Nabi mewakilkan Nabi jadinya sunnah. Kayak hadis. Manusia sama manusia ini kayak si orang ini mewakilkan Tuhan gitu. Kayak seakan-akan kayak kok berani banget gitu loh yang mewakilkan Tuhan gitu kan. Tapi oke lah, namanya iman itu kan buta kok ya. Gitu. Oke lah ya kan. Terus diubah ini yang bukan tinta merah. Ini masih bisa diubah. Itu Shopee bicara sama siapa? Diskusi sama siapa? Pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta. Dan itu kayak, mohon maaf ya, mungkin bisa disensor, geblek. Karena pertanyaan aku yang harusnya membuat aku semakin yakin, jadi semakin bertanya-tanya. Gitu. Jadi kayak, kok jadi kayak gini? Jadi selama ini kita percaya ini yang mana gitu kan. Awal mula adanya kitab ini, itu kapan setelah Tuhan Yesus disalib ya kan? Jauh jaraknya. Loh, tambah Kok bisa jauh jaraknya begitu loh kan, kayak kok bisa jauh jaraknya? Kalau jauh jaraknya kok bisa legitimate? Kan manusia lupa. Mau itu dia murid alim sekalipun nggak mungkin nggak lupa kok, ya kan? Kok bisa legitimate gitu loh? Kan kita ngomongin kitab dari Tuhan. Satu kata salah aja nih Tuhan ngomong AB jadinya AC. Itu kan bahaya kok. Gitu loh. Kok bisa percaya ini legitimate? Imani saja. Jadi yang setiap kali pertanyaan aku nggak bisa dijawab sama beliau-beliau, kartu kuncinya imani saja. Makanya kayak, nggak bisa. Padahal kan zaman sekarang udah bukan imani saja ya. Oh iya. Udah ada Flash, udah ada BRI. Iya, memang. Masalahnya itu udah 3 kali tadi ngomong imani saja. Bapak banget ya. Lebih kok. Ya, tapi yang diomongin si Xiaobi tadi ada benernya. Memang di Kristen itu kan dulu masa tertentu akhirnya ada dari kalangan mereka yang mencoba menentukan ini perkataan Yesus atau bukan. Ketika mereka menganggap ini perkataan Yesus, barulah sama mereka dikasih tinta merah yang tadi Xiaobi bilang, ya kan? Tapi yang menentukan ini tinta merah atau bukan kan ini kan orang-orangnya dari gereja. Nah, itu mau menang siapa? Ya itu tradisi mereka, udah nggak apa-apa. Itu adalah menurut mereka itu adalah juga berdasarkan inspirasi Roh Kudus gitu. Yang menulis bukan langsung Yesus, juga dikatakan yang menulis juga mendapat inspirasi Roh Kudus. Ya nggak apa-apa, monggo. Cuman masalahnya kalau kita mau lebih dalam lagi, kita harus melihat Bible itu agak jauh dikit. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat ya itu tadi ngomong tinta merah, tinta hitam, tinta merah, tinta hitam. Tapi kalau kita agak jauh dikit, yang nulis ini siapa? Tahu nggak namanya siapa? Kalaupun bukan orang yang bernama itu yang menulis, yang ngasih nama itu siapa? Betul. Kapan ditulis? Di mana ditulis? Itu yang harus kita tahu. Lebih jauh lagi, yang ini awalnya kitab siapa? Yang ini Oke, ini punya Kristen, tapi yang ini ada perjanjian lama, ini punya siapa? Itu juga harus tahu. Terus, kalau lebih jauh lagi, ini konsep ketuhanan keselamatan ini gimana? Yang ini sama nggak sama ini? Ternyata ada beda. Yang begitu juga tuh yang memang orang Kristen zaman sekarang memang nggak tahu. Iya, makanya tadi karena ya penasaran aku nggak bisa dijawab. Dari awalnya cuma penasaran sampai meragukan. Paham gak sih kok? Awalnya cuma penasaran. Tapi nih. dulu waktu Kristen sempat dibaptis? Enggak. Oh enggak, belum dibaptis. Enggak, karena aku memang kan ya tadi aku lagi mau belajar. Oke. Lagi mau Tapi belajar. sudah jadi jemaat gereja tertentu? Iya, karena kan memang cuman dimasukin aja lah. Karena mungkin dibiarkan untuk belajar lebih dalam lagi dan lain sebagainya. Karena jadi- teman-temanku juga kan rata-rata
Kristen Oh, kan oke. gitu. Jadi waktu itu si Obi jadi jemaat gereja tertentu, tapi KTP-nya nggak ganti Kristen. Enggak. Dan memang nggak Karena gitu. ya aku pribadi, prinsip pribadi ya, karena menurut aku agama itu kan private life ya. Jadi ya memang Nggak harus sesuai dengan KTP ya kan, gitu ya. KTP sama hati kan kalau Bisa nggak beda. sinkron juga KTP lu Islam misalkan hati lu yang meragukan keislaman ya neraka ujungnya. Ya maksudku Ya, ya. agama itu nggak bisa diukur dari identitas gitu Oke. loh ya Terus kan. titik balik dari Kristen kembali ke Islamnya gimana? Oke. Kayak tadi lah awalnya Dari pertanyaan-pertanyaan situ. ya aku meragukan bukan iman ya, bahasa kasar kayak textbook. Textbook. Kalau kita ngomongin masalah iman itu kayaknya nggak bakal kelar Oke. duduk perkaranya karena ya iman lu A, iman gua B itu kan. Tapi aku langsung masuk ke textbook ya, buku manual yang aku ragukan dan nggak ada yang bisa menjawab. Ya nggak ada yang bisa menjawab itu dan akhirnya aku nyerah Oke. di Kristen karena lo kok nggak bisa menjawab itu gitu loh ya kan. Ini kan agama yang cukup tua ya, kok. Ya, ya. Bukan agama baru gitu, agama Ya, yang cukup ya. tua yang harusnya nggak lekang dengan zaman lah gitu. Harusnya ada jawaban-jawaban. Ya aku percaya ya mereka ya kalau udah menjadi pastor atau apapun itu pendeta dan lain sebagainya kan sekolah pasti kan. Nggak mungkin nggak diajari Ya, gitu tapi loh. sekolahnya kan udah dikasih apa ya? Doktrin. Udah dikasih doktrinnya Ya, begitu. itu memang ya kan doktrin-doktrin itu menurut aku ya it's okay sih mau doktrin apapun itu selama masuk akal doktrinnya gitu loh. Tapi yang itu nggak masuk akal gitu loh. Ya, terus titik balik ke Islamnya lagi. Ya aku nyerah di sana ya Terus? karena aku nyerah di sana. Akhirnya aku explore lah agama-agama lain. Oh, ya oke. explore agama-agama lain sampai temen aku ya kan aku tanya karena kan kayak coba gue balik lagi ke setelan pabrik. Setelan pabrik. Setelan pabrik By gitu default kan. maksudnya. By default ya Oke. kan, reset by default gitu. Aku tanya ke temen aku yang bener ya anak pesantren ya bahasa kasar ya pasti sekolahnya sekolah agama gitu. Aku tanya lah 3 pertanyaan gitu loh, 3 pertanyaan yang memang ternyata dia nggak bisa menjawab. Apa Tapi oke. Pertanyaan pertama itu masalah takdir kata Oke. Allah. Ya, karena ini mamaku sering sering menjelaskan kayak takdir itu dibagi 2, takdir yang bisa diubah, takdir nggak bisa diubah ya karena aku mau pertanyaan takdir yang nggak bisa diubah. Contoh kematian. Apa yang dirahasiakan sama Allah itu kan kemarin ada 3, kapan, di mana dan bagaimana. Itu rahasianya Allah. Manusia nggak bakal ada yang tahu Iya, gitu loh. iya. Karena ya kita masuk logika sih betul ya kalau manusia tahu kapan dia mati pasti kan hari-hari sebelum dia mati pasti khawatir terus. Iya. Makanya sama Allah dirahasiakan ya masuk akal. Tapi yang aku jadi nggak masuk akal adalah aku bertanya lah ke temen aku. Sekarang kita pertanyaan simpel aja. Takdir itu kan menurut kitab itu sudah Allah tuh sudah tahu itu jauh sebelum diciptakan 50.000 ya kan tahun ya. sebelum. Cuman roh aja ruh ya kan kita masih ruh itu ya masih dikumpulin di suatu alam ya kan sebelum nanti ditanya ya kan nanti jadi manusia kah jadi apakah seperti itu. Ya udah aku memutuskan untuk bertanya. Jadi kalau misalnya takdir gua mati ditembak sama orang misalkan ya kan itu udah takdir gua mati ditembak sama orang misalnya besok gua mati ditembak sama orang. Iya sudah takdir. Berarti apapun yang terjadi gue bakal mati besok ditembak sama orang kayak gitu kok. Nggak kejawab. Nggak kejawab ya kan. Terus? Jadi ya Yang kedua, intinya nyampe 3 pertanyaan itu nggak dijawab, nggak Oke. bisa dijawab karena memang pertanyaan kan bukan pertanyaan teologis, lebih pertanyaan logika, ya kan. Sampai akhirnya ya udah coba tanya seorang yang tepat. Akhirnya aku menemukanlah orang yang tepat, ya karena kebetulan namanya Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah. Aku bertanya masalah pertanyaan-pertanyaan tadi, masalah kebahagiaan dan lain sebagainya. Memang didasari oleh logika tapi masuk akal, didasari oleh agama tapi masuk akal. Oke. Seperti itu dan akhirnya memutuskan ternyata selama ini agama yang dulu gua yakini adalah agama barbar, agama nggak logis ya, agama yang memang basically didasari oleh darah dan lain sebagainya. Ternyata yang paling masuk logika gitu loh, Oke. ya kan. Ya tadi ya aku merasa kayak too much rules gitu, terlalu banyak aturan, terlalu banyak larangan yang menurut aku kayak kok seperti kita tuh dikekang gitu dalam agama ini dan ternyata dijelaskan loh alasannya seperti itu. terjawab semua. Terjawab semua. Tapi pertanyaanku yang utama itu loh yang Oke. menurut aku yang membuat aku untuk ya udahlah, aku yakini kembali lah agamaku gitu loh. Ya artinya semua pertanyaannya si Obi terjawab semua oleh Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah. Masya Allah. Termasuk ngomongin masalah Kristennya nggak? Enggak, aku enggak ada yang tahu kok Kristen. Even beliau. Oh gitu. Wah. Aku ngomong sama beliau itu cuman sebatas kayak Bi, kamu manggilnya Abi ya kan Abi Hamzah. Bi,
gue mau tanya nih, ya, gue mau tanya nih pertanyaan. Soalnya gue meragukan nih, gitu kan, ya kan. Apa pertanyaannya, gitu kan? Berarti nanti kalau podcast ini udah tayang baru Ustaz Hamzah tahu ya lu. Waduh, bisa begini. Iya, makanya Lah nyokapnya aja nggak tahu lagi gimana Ustaz Hamzah ya. gak ada yang tahu, Bi. Gak ada yang tahu. Kok, soalnya memang basically, ya tadi lah, prinsip aku, menurut aku nggak ada yang perlu tahu lah masalah iman. Itu kan dalam hati ya, gitu loh. Iya, dalam iya. maksudnya dalam pribadi kita. Jadi nggak perlu di show off juga, gitu kan. Ntar habis ini lu minta maaf sama Ustaz Hamzah lu. Iya. Tapi Masya Allah, berarti Ustaz Hamzah bisa menjawab pertanyaan Xiaobi dan akhirnya Xiaobi kembali ke Islam. Syahadat ulang berarti. Enggak sih. Kan nggak ada yang, tahu. Oh, syahadat mandiri atau? Iya, syahadat mandiri. Karena kan sholat kan udah otomatis kan Ya, syahadat. yang penting syahadat mandirinya gitu kan. Berarti sholat tobat dong lu. Ya, seperti itu lah kok. Sholat tobat. Ya, seperti Tapi itu. selama lu jadi Kristen makan babi. Makan. Oh, makan. Gimana, enak kan? Sama aja sih Oh, kayak sama daging aja. normal pada umumnya. Enakannya tuh. Karena mungkin karena aku baru makannya pas sudah Oh, itu ya, jadi oke. nggak ada yang sensasi gimana. Apalagi lu di Filipina 4 tahun. Aku kalau- justru makan babi di Indonesia aku. Oh, mana di Indonesia? Heeh. Lah, kalau di Filipina kan babi begini, babi begitu. Semua makanan banyak kan babi. Enggak kok, jarang di Filipina. Justru di Filipina tuh nggak tahu ya, mungkin di tempat aku aja ya. Ya, lu di Filipina di mana? Manila? Enggak, di Oh, Paranaque. Oh, Di Paranaque. gua dulu pernah ke Filipina, di Manila. Ya biasa kalau kita cari makan ya di mall gitu ya, food court ya. Hampir semua makanan dari babi. Nah, gimana mau makan dari babi? Oh ya, kalau food court Ya, iya. Tapi kan food kalau court. aku makannya memang basically kantin kantor kayak gitu, Oh. atau yang ya KFC, McD yang memang Oke. di lidah. Soalnya Filipina makanannya amber. Ya, ya, ya. Oh, malah lu makan babi malah di Indonesia. Iya, itu. Makanan Filipina aku bisa makan tuh yang tapsilok doang. Tetap sih lo. Tapsilok doang. Karena paling ya menurut lo ya cocok di lidah aja, yang nggak Oke. begitu lebay gitu rasanya. Loh, berarti ketika lu dari lahir sampai SMA lu tinggal sama nyokap berarti? Iya, sampai nyokap almarhum. Sampai sama nyokap dia. meninggal. Oh, oke. Ceritanya cukup menarik ya. Berarti seorang anak, ya masih boleh dibilang, kalau SMA tuh kan masih belia lah ya. Tapi pola pikirannya udah jauh kemana-mana, bahkan bisa sampai pindah ke Kristen. Tapi alhamdulillah akhirnya kembali ke Islam. Dengan, artinya apa? Dengan sebelum kembali ke Islam tuh, berarti Xiaobi dulu pernah, tadi kalau nggak salah ceritanya, pernah punya fobia terhadap Islam. Iya. Ya, karena yang berdarah-darah itulah ya. Iya, bukan itu doang sih kok. Bukan itu doang. Ya tadi lah ya, aku kan banyak baca-baca berita di Indonesia sekalipun yang kita kan agama damai ya, maksudnya ya kita harus ya memperlihatkan itu kalau kita agama damai. Tapi banyak di sini yang tadi lah pelarangan pembangunan gereja dan lain sebagainya. Menurut aku itu nggak memperlihatkan agama damai gitu loh, gitu dari situ. Gini, kalau masalah pembangunan gereja nih, gue berusaha senetral mungkin ya. Gue juga dulu waktu Kristen juga pikirnya begitu. Kok orang Islam begitu sih, orang mau bangun gereja kok susah amat gitu ya. Tapi ternyata kalau kita kembali lagi ke aturannya, pemerintah kan udah bikin aturan. Ya, aturan itu aja yang tinggal diikutin. Nah, masalahnya yang sering muncul di permukaan di media itu adalah yang kejadian-kejadian gereja yang mungkin perizinannya kurang, ketika ada perizinan yang kurang atau direkayasa, itu yang jadi masalah. Tapi sebenarnya kalau ini diikutin semua aturannya dari pemerintah, harusnya nggak masalah, harusnya ya. Kita sekarang bisa ngelihat kan kerja-kerja yang gedenya segede gaban juga ada kan, kok bisa dapat izin? Berarti mereka ngikutin aturan Iya. pemerintah gitu. Tapi kalau ada yang nggak ngikutin aturan, terus kemudian jadi masalah, terus itu di blow up, itu yang jadi kesan seolah-olah kita yang nggak damai. Bukan begitu harusnya. Iya. Karena memang contohnya udah banyak banget gitu. Awalnya bikin rumah doa, ya nggak pakai izin. Izinnya mungkin izin RT lah. Sekali, 2 kali, 3 kali didiemin, terus lama-lama jadi apa? Persekutuan. Lama-lama jadi gereja tanpa izin, lagi mana nggak diprotes gitu. Itu loh. Gue berusaha netral nih. Gue bukan membela sana sini nih ya. Tapi memang gue udah sering banget terima laporan sampel-sampel kasus yang kejadian-kejadian itu ternyata perizinannya kurang atau direkayasa. Setelah terkonfirm lah ya. Iya. Ya intinya itulah. Soalnya aku kan ngelihatnya ya namanya anak muda ya, kok Iya, ya. iya, Aku iya. ngelihatnya
kayak gitu, dan ya kagak menelusuri lebih dalam. Juga aku nggak punya network untuk tahu confirm kan. Kalau kamu punya mungkin network untuk confirm ya sebenarnya apa sih yang terjadi. Kalau aku kan cuman sebatas apa yang aku baca aja gitu. Dan itulah makanya yang membuat shaping aku juga ya masalah Timur Tengah dan lain sebagainya yang ini bukan agama ini kayak gladiator masa kini. Masa kasar barbar banget lah gitu. Gue juga dulu gitu, Bi. Gue juga dulu waktu 7 tahun perjalanan gue ke Islam, yang 5 tahun ini gue cuma ngamatin orangnya. Sama seperti lu, gue ngamatin orangnya. 5 tahun gue ngamatin orangnya, selama 5 tahun pula gue nggak kepengen masuk Islam. Tapi selama 2 tahun gue membandingkan Islam dan agama-agama yang lain, baru gue harus pilih Islam. Kenapa gue harus pilih Islam? Karena ternyata cuman Islam yang berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Berdasarkan apa? Seperti yang tadi lu bilang, berdasarkan kitabnya. Kalau bukan berdasarkan kitabnya, kita juga mungkin gini. Kan kalau namanya nasihat, perintah, aturan, larangan, itu kan bisa aja ciptaan manusia yang bijak. Betul kan? Betul. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memperkosa, dan sebagainya. Bisa aja itu berasal dari aturan manusia yang bijak gitu. Atau yang manusia sudah berpengalaman dan sebagainya. Tapi kalau ada ayat-ayat yang nggak mungkin orang pada zaman itu tahu tanpa alat-alat tertentu, berarti kan nggak mungkin karangan manusia. Gitu. Itu yang dulu membedakan Islam dengan yang lain. Tapi lu sebagai anak muda, bahkan sekarang cuman masih umur 22, sudah punya pola pikir yang begini, dan sekarang alhamdulillah sudah kembali jadi Islam, gue sih cuma bisa bersyukur aja gue bener. Dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan buat siar Islam juga sebenarnya. Makanya tadi setelah dia nganterin orang Taiwan Sahadat di sini, gue paksa podcast di sini. Karena ternyata dia juga ngaku, saya juga mualaf kok, Masya Allah. Berarti itu ya, sesuatu yang kita pengen tahu bagaimana ceritanya orang bisa masuk Islam. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang sudah Islam mendengar cerita seperti cerita Xiaobi ini, jadi paling tidak lebih waspada. Waspada buat diri sendiri, waspada buat keluarganya. Ya kan? Juga untuk apa? Supaya iman dan akidah kita tambah kuat. Iya benar. Itu yang tujuan kita itu, ya, podcast ini. Bukan untuk bikin Xiaobi jadi ngetop atau gimana, enggak. Udah ngetop dia masalahnya. Orderannya udah dari luar negeri masalahnya. Amin dah. Ya, keren. Nah, terus ada lagi nggak, Bi? Mungkin perjalanan Xiaobi yang tadi mungkin belum diceritain. Dari Kristen ke Islamnya, apa yang mungkin belum? Aku kan memang suka traveling ya kok. Gitu. Dan aku karena pekerjaan atau karena memang hobi ya? Enggak lah, amin bagi anak mudah-mudahan ya. Ini banyak buat amin nih kalau di sini. Jadi memang suka traveling, dan salah satu wishlist aku kan ya setelah aku mempercayai Kristen itu mau ke Vatikan. Ya kan, although mungkin bukan, karena aku bukan Katolik kan, tapi memang penasaran aja. Lu bukan Katolik, kenapa pengen ke Vatikan? Penasaran aja gitu, karena ya menurut aku kayak kok ada sih ya gitu loh. Karena kita tahu lah sejarah Eropa itu kan semua disetir sama Vatikan. Entity kecil tapi bisa menyetir Eropa gitu kan. Untuk Katolik loh. Ya, untuk Katolik. Ya, kalau sekarang mungkin udah enggak gitu. Kalau dulu kan gitu. Penasaran apa sih? Sekarang untuk Katolik masih Vatikan. Untuk Katolik. Kalau ya, maksudnya dalam birokrasi negara-negara Eropa udah enggak. Udah beda zaman lah gitu. Aku ya punya prinsip yang gue pengen tahu nih akarnya gitu loh, yang gue percaya ini gitu loh, ya kan. Maulah ke sana, coba-coba mau ke sana. Nah, tapi kan yang balik lagi ya, kan nggak segampang itu ke sana ya. Akhirnya kan? sampai nggak? Enggak, karena udah meragukan dulu. Udah meragukan dulu. Nggak perlu buang-buang duit kok. Udah meragukan duluan. Nah, disitulah aku coba searching masalah paus dan lain sebagainya. Mungkin kalau paus dari aku kecil tahulah, kenal lah masalah paus. Kayak semua orang tahu lah paus itu siapa ya kan. Makanya kayak ya aku mencoba sejarah pengangkatan paus dan lain sebagainya. Sejarah paus pertama itu siapa dan ternyata sih kalau bakal itu ada Alkitab itu ternyata dari mereka. Dari situ aku kayak, makanya aku penasaran lah mau ke sana gitu kan. Tapi ya karena kebetulan udah meragukan jadi nggak jadi ke sana. Tapi memang titik yang paling membuat aku meragukan agama Kristen ya. Aku nggak bilang kalau pengikut penganut Kristen itu salah atau benar dan lain sebagainya. Tapi menurut aku pribadi ya kan,
meragukan itu karena ya tadi kontradiksinya banyak. Kayak contoh lah yang nyampe ada kalau nggak salah ilmuwan yang dieksekusi mati sama gereja karena hanya mengatakan bumi itu bukan titik Galileo. edar ya, Galileo Galilei. ya Oh, kan. iya, iya. Ya kan, terus ternyata sekarang diubah lah. Itu kan menurut aku dari situlah pengubahan itu yang justru membuat aku kok diubah. Alasan pengubahannya apa, siapa yang mengubah, titiknya ya kan perlu dong ada ukurannya ya kan, diubahnya tuh sampai seperti apa ya kan ini Alkitab, bukan Alkitab ya, maksudnya kitab suci itu kan kitab Tuhan bahasa gitu kan. Tuhan yang ingin itu ada gitu loh, terlepas nanti siapa yang ingin itu ada, tapi kan yang kita tahu semua kitab manapun Tuhan yang mau itu ada gitu untuk jadi buku panduan manusia. Nah, untuk mengubah karangan Tuhan itu kan harus ada titik yang memang jelas alasannya kenapa harus diubah dan sebetulnya ada pengubahan itu pun sudah mematikan sifat ketuhanan sendiri. Karena kan namanya Tuhan itu maha tahu ya kan. Kalau Tuhan menciptakan apa dan otomatis kan harusnya terpakai sampai masa depan gitu, nggak terkekang oleh waktu. Nah, situlah pertanyaan itu ternyata terjawab karena ya yang bukan menciptakan, yang menulis part itu yang diubah oleh gereja itu adalah si santo-santo, murid-murid ya, apalah itulah ya kan. Dari situlah aku bertanya, oh jadi bukan part Tuhan ya kan ya. Oh berarti kalau misalnya ini Alkitab nih ya, kalau cuman yang tinta merahnya berarti segini nih. Sisanya itu yang tebal itu yang manusia yang membuat ya kan. Nah dari situ kan aku bertanya ya kan, boleh dong bertanya ya. Karena itulah pertanyaan-pertanyaan tadi yang dijawab imani saya menurut aku nggak bisa. Kita kan manusia. Tuhan menciptakan manusia tidak seperti hewan, gitu. Manusia membedakan manusia sama hewan itu adalah rasa, akal, rasa. Memang basically hewan nggak punya gitu loh. Kan Tuhan yang menciptakan manusia, build-nya by default-nya seperti ini. Ya berarti kan Tuhan mau kita bertanya, ya kan? Tuhan mau kita kalau memang Tuhan nggak mau itu. Ya kan, Tuhan cuma mau manusia imani saja, udah nggak usah ciptakan manusia, udah semuanya malaikat aja, angels. Karena angels nggak perlu, maksudnya nggak free will ya kan. Menurut aku seperti itu. Berarti kan ya tadi lah pertanyaan-pertanyaan tadi juga ya tadi masalah kenapa turun ke bumi ya kan dan lain sebagainya, Tuhannya. Karena kan dari situ aku mulai bertanya, ya kan dari awal cuman ya udah Tuhan turun ke bumi sampai kayak oh nggak masuk nih ya kan. Kenapa turun ke bumi? Dua orang yang menjawab itu, menurut aku tuh nggak masuk akal banget. Yang satu karena ingin menghapus dosa, ingin menghapus dosa manusia, ya kan. Terus Tuhan, ingin menghapus dosa manusia, menebus dosa manusia, menebus dosa manusia. Tuhan harus turun dulu ke bumi untuk menebus dosa. Nggak masuk akal nggak sih? Pertanyaan. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini yang mau turun jadi manusia untuk menebus dosa manusia, berarti Tuhan ini Maha Pengampun nggak? Aku bukan ke sana kok justru. Iya, ini gua nanya kita sharing nih. Enggak. Jadi kalau dengan konsep seperti itu, kalau Tuhan itu harus repot-repot jadi manusia untuk menebus dosa manusia, berarti Tuhan yang ini Maha Pengampun nggak? Kan jadi enggak. Jadi nggak Maha Pengampun kan? Karena harus repot-repot nyamar jadi manusia nih untuk menebus dosa manusia kan? Di mana disebut Maha Pengampunnya kalau gitu. Kalau diceritakan sama orang Kristen bahwa ini karena saking cintanya nih Tuhan yang Maha Pengasih ini kepada manusia sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia mendapat hidup yang kekal. Saking cintanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau harus turun jadi manusia, jadi ciptaan, melawan kodratnya sendiri, kan berarti udah nggak jadi Maha Pengampun gitu maksudnya. Itu sih poin ya. Kalau aku, menurut pandangan aku pribadi mengenai hal itu, karena dijelaskan lah sama teman-temanku yang Kristen, yang Nasrani itu ya lebih nggak masuk akal lagi. Ya karena tadi ya aku bilang berarti Tuhan harus turun ke bumi, harus kan harus kata dia harus turun ke bumi karena untuk tadi yang seperti untuk menggambarkan cintanya begitu. Harus kan, kata harus itu kan ada kekangan. Bener nggak sih kok? Harus itu must ya bahasa Inggris, harus must. Berarti kan kalau harus itu dikekang, harus itu cuma punya sifat manusia. Terikat, ya kan? Kok Tuhan bisa ada harusnya buat Tuhan? Ya berarti kan? Ada syaratnya. Ada syarat ya, harus. Berarti kalau Tuhan nggak turun,
Bukan Siapa Tuhan. yang menghakimi? Oh. Ya kan? Oke. Terus masalah tadi ya Trinity segala macam. Itulah pertanyaan awal yang menurut aku nggak perlu ditanyakan. Jadi gara-gara mereka menjawab, jadi aku tanya gitu loh. Nambah-nambah gitu. Jadi berakar Jadi kan? berkembang. Iya. Jadi jawaban dia membuat Pertanyaan yang baru. aku yakini sebelumnya itu kayak, oh ragu nih gua nih. Oh, oke. Ya kan nggak begini nih begini. Ya tadi ya Tuhan turun ke bumi. Terus Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus siapa? Allah siapa? Ya itu semua lah, itu siapa? Ya kan? Oh, itu tiga adalah satu adalah tiga. Konsepnya gimana, ya kan? Yang membedakan Kristen, sorry ya, ini bukan ya gimana gue sama ya. penganut agama Kristen. Yang membedakan Nasrani sama Hindu tuh apa? Iya. Ya kan? Kan agama kita kan ya memang Abrahamik lah, agama langit ya kan. Memang akarnya sama gitu, ya kan. Itu pandangan akademis. Badan akademis, akarnya sama gitu. Dari sejarah ya kan sama gitu loh. Tapi gimana ya? Entah apa yang, karena kan yang membuat itu ada, itu kan bukannya Injil itu sendiri, tapi orang-orang gereja yang tiga itu satu itu tiga kan itu semua ada itu di kitab sekarang itu karena kan orang-orang gereja. Tambahan. Ya tambahan yang memang membuat sebetulnya yang aku dapat dari penjelasan mereka adalah jadi intinya ada ini semua untuk menjelaskan biar manusia sekarang masuk akal. Ya kan? Karena kalau nggak ada ini nggak bakal masuk akal. Tuhan kenapa turun ke bumi? Ya karena kalau Tuhan turun ke bumi yang ngatur siapa bumi? Ya, kan Tuhannya turun ke bumi. Iya, kalau menurut pandangan mereka, menurut pemahaman mereka, Tuhan turun ke bumi, kalau ditanya siapa yang ngatur manusia, ya tetap Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, kata mereka. Terus tugasnya Allah sama Roh Kudus itu apa? Itu. Ya mau dibilang ngatur bumi, ya Tuhan ini yang Maha Kuasa ini. Karena dia Maha Kuasa, maka dia Maha Kuasa jadi manusia. Oke. Nah, kan tinggal tanya balik nih, kalau memang Tuhan ini Maha Kuasa, bisa jadi manusia, kita tanya, bisa nggak jadi iblis? Nah, Harusnya bisa. harusnya bisa dong. Kalau mereka alasannya Maha Kuasa bisa jadi manusia, harusnya dengan kemahakuasaan dia bisa jadi iblis dong. Betul. Tapi iblis kan sifatnya jahat. Iya, betul. Kan nggak mungkin yang baik jadi jahat. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, berarti paradoks. Iya. Nah, itu maksudnya. Kalau bilang Tuhan Maha Kuasa bisa jadi manusia, kita tanya, bisa nggak jadi iblis? Kalau mereka bilang bisa, salah. Mereka bilang nggak bisa juga salah. Kalau mereka bilang nggak bisa, berarti nggak Maha Kuasa. Kalau mereka bilang bisa, masa Tuhan jadi jahat? Itu jadi paradoks. Seolah-olah kita ngomong, ih, bola itu kotak banget ya. Gitu, seolah-olah begitu. Jadi. Iya, itulah yang terjadi jika Tuhan dikotakkan oleh manusia. Ya. Kalau Tapi selama 5 tahun lu baru sadar gitu maksudnya. Jadi Kristen. ya karena kan awalnya cuma yang aku yakini kok. Karena kan memang basically aku lihat ya ajaran-ajaran mereka, agama kasih, agama sayang, bahkan ada part yang katanya kasihanilah musuhmu. Ya kan itu cintai musuhmu ya, ya kan. Kasihlah musuhmu ya kan itu kayak wow banget. Ya kan. Gua kasih analogi mau. Anggap lalu bangsa Indonesia yang belum merdeka. Anggaplah gua penjajah Belanda. Gua datang, gua ambil hasil bumi lu, gua kasih kitab, baca ya, kasihlah musuhmu. Gimana dong? Lu bangsa yang hasil bunyinya gua ambil, gua jajah, gua kasih kitab, baca, kasihlah musuhmu. Lah musuh lu siapa waktu itu? Mereka. Gimana dong? itu makanya yang membuat aku kayak ya ini lagi dalam artian kayak berakar gitu. Jadi nggak perlu. Aku kan tipe orang yang penghafal ya, gitu loh. Aku tipe orang yang penghafal. Pernah Jadi baca kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Pernah baca nggak? ya pernah. Ya makanya kayak Pernah nggak nyobain gitu? nggak males. Nggak pernah ya? Nggak mau. Berapapun orang Kristen yang datang ke sini, yang konsultasi sama gua, selalu gua tanya, lu pernah nggak cobain ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Enggak lah kok, kenapa? Gua tonjok lah kata gitu. Iya makanya. Lah kenapa? Itu kan kitab lu. Kenapa nggak diikutin gitu? Iya, tapi aku penasaran. Ini pertanyaan yang sebetulnya nggak perlu aku tanya ya, karena aku bukan Kristen lagi, gitu. Atau setidaknya aku nggak mempercayai itu lagi ya, karena apa yang membuat akhirnya ya tadi selain Koko bilang menelusuri segala macam yang sampai ya tadi ya meragukan Kristen itu, kalau dari Koko sendiri Oke. Dondi. Kalau masalah tadi Trinitas itu kan tadi kan selalu jawabannya imani saja. Oke. Ini masalah imani saja. Oke, ini kita pinggirin dulu sebentar nih.
Tapi seperti tadi Xiaobi juga bilang, sebuah agama pondasinya kan harus kitabnya. Nah, ketika di kitab itu setelah gua pelajarin sejarahnya, asal-usulnya, masalahnya apa, ternyata di dalam kitab yang dulu gua imani itu, di dalamnya ada kontradiksi, di dalamnya ada ayat yang tidak asli. Kalau tidak asli, berarti seperti tadi kata Xiaobi, berarti ini udah buatan manusia. Nah, gue cari buktinya beberapa lama, akhirnya gue dapat buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri, tapi yang dari kalangan kritik teks gitu, ya. Yang di kalangan kritik teks itu mereka mempelajari manuskrip atau naskah-naskah kuno, dan mereka bisa membuktikan bahwa ternyata di dalam kitabnya yang gue imani waktu itu banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Tidak otentik artinya apa? Ditambahkan belakangan. Nah, kalau sudah ditambahkan belakangan, berarti kan apa? Ya berarti kan sudah korup kalau udah begitu, ya kan? Ketika sebuah kitab sudah korup, tadi Xiaobi sempat bilang, berarti nanti di future pasti rusak, pasti berantakan gitu. Karena bukan berasal dari Tuhan yang menciptakan kita nih gitu. Gue juga asalnya gitu. Ketika gue sampai meninggalkan Kristennya, karena gue mendapatkan buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri. Gue malah tambah yakin. Sama kok. Kecuali nih, kalau gue dapat misalnya tuduhan dari di luar agama Kristen, ini gue mungkin masih bisa berusaha membela nih, ya kan? Tapi kalau gue dapat buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri, gimana gue mau bela? Malah internal gue yang ngakuin gitu. Nah dari situ, baru setelah gue mempelajari yang lain, yang di Quran itu, cuma mungkin kita beda pertanyaan gitu loh ya. Kalau di gua waktu itu gua bersandarkannya kepada apa? Bersandarkan bahwa ini ada sebuah kitab yang ditulis 1500 tahun yang lalu. Ternyata kitab ini ada isi ayat-ayatnya yang ini nggak mungkin karangan manusia. Karena pada zaman itu belum ada alat-alat tertentu untuk ngomong begini gitu. Berarti ini pasti berasal dari yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Gitu. Dan ternyata di dalam Islam, di dalam Quran itu nggak ada yang namanya rasisme. Lu mau orang sipit kayak, lu mau orang kita sama-sama Cina nih. Lu pengen nggak kalau misalnya benar Tuhan jadi manusia, lu pengen nggak Tuhan itu sipit sebagai orang Cina? Ya, maksudnya gitu kan? Kalau di Kristen mereka percaya Yesus itu Tuhan jadi manusia mengambil ras Yahudi, ya kan? Kenapa? Lah kan Yesus orang Yahudi. Kenapa dia jadi orang Yahudi? Lah itu makanya kan jadi menimbulkan orang lain ras lain iri. Kalau Tuhan ngambil ras jadi satu ras tertentu Yahudi, gua orang Cina juga pengen dong Tuhan gua sipit gitu. Ibaratnya begitu. Tapi aku lihat di gereja di Cina Tuhannya sipit. Lah, itu bukti. Itu bukti omongan gua. Karena orang Cina juga pengen menggambarkan Tuhan seperti ras mereka, makanya mereka menggambarkan Yesusnya sipit. Lo tau nggak gereja Ethiopia taunya Yesus kulit apa? Hitam. Jadi itulah bukti omongan gua bahwa kalau Tuhan sampai dia mengambil manusia menjadi manusia dengan ras tertentu, otomatis ras yang lain pasti pada ngiri dong. Lah buktinya di Cina Yesus sipit, di Ethiopia Yesus kulit hitam. Itu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak maha adil kalau dia jadi manusia gitu. Betul. Maksudnya. Nah, jadi ketika gua belajar di Islam, ternyata di Islam tidak ada yang namanya rasisme. Ya. Orang Cina sama orang Arab nih kita bandingkan nih. Ada hadis yang mengatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Non-Arab kan bisa Cina, bisa orang kulit hitam, bisa orang kulit putih, dan macam-macam. Orang non-Arab juga bisa lebih baik daripada tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka ini yang bagaimana? Yang bertakwa. Berarti kita orang Cina bisa lebih baik di mata Allah SWT dibandingkan dengan orang Arab kalau kita lebih bertakwa daripada mereka. Benar. Begitu juga sebaliknya. Berarti di Islam yang diukur atau yang dinilai adalah takwanya, bukan rasnya gitu. Itu yang gua terima di dalam Islam. Berarti kalau begitu di Islam tidak ada diskriminasi. Harusnya nih ya, ini ajarannya kan. Kalau masalah aplikasinya di dunia, di Timur Tengah segala macam sampai terjadi begitu, itu nggak mengikuti ajaran Qur'annya, tapi itu udah urusan politik gitu. Tapi kalau di Islamnya nggak ada urusan beda-beda ras atau urusan diskriminasi, nggak ada. Itu yang bikin gua akhirnya gua nggak bisa nolak. Gua harus milih Islam karena terbukti Islam ini cuman Islam yang diturunkan yang menciptakan langit bumi dan manusia. Gitu. Benar. Ya itu sih. Ya memang menurut aku membuat
Islam itu sempurna ya karena Iya. memang Gua bukannya maksudnya mau merendahkan orang yang masuk Islam karena ngeliat orang dengar azan atau ngeliat orang wudhu atau ngeliat orang sholat atau ngeliat haji. Ada orang-orang Islam yang masuk gara-gara ngeliat begitu. Ya fine aja, hidayah bisa lewat apa aja gitu. Tapi kalau gue caranya lewat situ gitu. Apa Xiaobi juga dari tadi yang diomongin sebenarnya kurang lebih sama sama gua. Kurang lebih sama, cuman mungkin Xiaobi belum lebih masuk lagi ke ayat-ayat mana yang dipermasalahkan. Gitu. Kalau gua dapat buktinya apa? Kitab, ada ayat, ada catatan kaki. Catatan kakinya ngomong apa? Ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan oleh penyalin. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Yang ngomong Bible sendiri coba. Kalau Bible gue sendiri yang ngomong begitu terus gimana? Dan Bible itu khusus untuk calon pastor, bukan untuk jemaat. Berarti kalau begitu pastor yang ceramah di mimbar, berarti dia tahu di dalam kitab mereka ada ayat yang tidak asli. Mau lihat? ada. Mau lihat? Berarti belum nonton video gua semua ini. Banyak kok video kok. Iya, tapi lu berarti belum pernah ngeliat yang ini. Ya ini buat edukasi aja. Buat edukasi aja nih. Pernah lihat nggak begini? Tebalnya beda nih, ya. Ini apa? Kitab suci? Katolik. Tulisan apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, berarti orang Katolik sendiri pun nggak bisa beli ini. And how do you get this? Ada deh. Oke. Ya, ini ada pengantar dan catatan lengkapnya. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Percetakan Arnoldus ND, ya. Dicetak cuma 3.000. Ya, ini 2009. Di seluruh kitab ini ada ayat, ada catatan kakinya. Oke? Dan di seluruh kitab ini yang mengajarkan konsep yang paling sempurna tentang Trinitas, yaitu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu, cuma satu ayat. Cuman ada satu ayat yang mengatakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Mau tahu? Di sini. Bunyinya begini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Robi tolong bacain. Yang garis merah. 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga adalah 1. 8 dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Cukup ya. Ini ada keterangan di bawah nih, ayat 7 sampai 8. Kalimat di dalam sorga sampai di bumi, ada keterangan bagian ayat ini apa? Bagiannya tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah paling... Bahkan? Apa? Tidak ada paling... Baik dari Vulgata. Nah, Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan. Lu baca disisipkannya gimana sih perasaannya coba? Disisipkan. Manusia dong yang melakukan. Manusia, oleh siapa? Oleh penyalin. Tolong diulang. Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, tolong diulang. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, tidak asli kata lainnya apa? Tidak otentik. Nah, tidak otentik kata lainnya apa? Satu kata. Manusiawi. Penciptanya ya manusia. Kalau tidak asli sama dengan apa? Serius. Palsu. Ya. Kan based on textbook ya. Iya. Based on textbook ya. Kita cuma bacain loh. Based on textbook, benar. Kita cuma bacain loh, ya. Sumpah baru tahu. Sumpah baru tahu. Nah, kitabnya orang Kristen yang Protestan dengan yang ini, kan di Kristen Protestan ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sama dengan yang ada di sini juga ada. Cuman di sini punya 7 kitab disebut Deuterokanonika, itu yang tidak masuk dalam
kitabnya orang Kristen Protestan. Yang 7 Deuterokanonika itu ditolak oleh Kristen Protestan. Tapi yang 66 di sini ya sama dengan yang punya 66 Protestan. Gitu. Pertanyaan. Kan kok waktu itu Kristen kan? Pasti Ya. keluarga juga Katolik. Katolik apa? Enggak, Kristen. Kristen. Semua Berarti Protestan. keluarga Protestan juga Nah. kan. Di kitab normal nggak ada. Nggak ada. Nih gua tunjukin. Makanya biar lu punya bayangannya. Nih, yang gua pegang dari kecil dulu yang begini. Tebalnya beda banget ya. Beda jauh lah. Lu perhatiin dari depan. Atau yang dari Matius lah misalnya. Matius lah. Ini Matius. Buka yang Matius nih. Oke. Ini ayat. Oke. Di sini yang di bawah cuma ada catatan ayat-ayat doang yang paralel dengan ayat yang di sini. Tapi kan nggak ada catatan kakinya. Iya. Kalau di sini lihat nih. Matius. Ini ayat, ini catatan kaki tuh. Ini ayat, ini catatan kaki sepanjang ini. Ini tolong dikat ya. Terus mereka mempercayai apa kok? Mempercayai doktrin gereja. Nggak usah diikat itu mah. Doktrin. Loh. Tapi bisa timbul iman karena doktrin itu gimana ceritanya? Jadi ya ini jadi gini. Jadi ini kan ada ayat-ayat nih. Ayat-ayat ini kan ditafsirkan oleh gereja. Gereja ini yang mendoktrin jemaatnya. Oke. Jadi kalau mau diceritain nanti perjalanan doktrin itu cukup panjang. Karena perjalanan doktrin itu sempat berubah-berubah dari abad-abad awal sampai abad yang sekarang. Oke. paham. Dan sampai sekarang pun denominasi tahu ya, denominasi Kristen itu karena perjalanan doktrin itu jadi menimbulkan begitu banyak denominasi di bawahnya. Dulu Kristen nih kalau lihat daftar ini, cat ini, Kristen ketika sampai di abad 4, abad 5 itu Kristen menjadi Kristen patriarki. Satu kelompok nih besar dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Ketika di tahun 1054 abad 11 loh Masehi loh baru pecah Katolik Ortodok. Oke. Yang Katolik di abad 16 pecah lagi menjadi Protestan. Yang Protestan pecah lagi menjadi Lutheran, Anglikan, Calvinis, Metodis, Baptis, Advent dan sebagainya. Total semua ini kalau dihitung kurang lebih sekarang baru 60.000 denominasi. 60.000. Oke. Katanya lo ya, yang bilang 60.000 loh. Segitu banyaknya denominasi. Karena apa? Karena doktrinnya tuh akhirnya berpecah kecil-kecil gitu. Beda dikit, pecah. Beda dikit, pecah. Katolik sama Ortodok aja yang segitu gedenya. Selain daripada manajemen gereja, pecahnya juga gara-gara begini. Ortodok bilang, Roh Kudus itu berasal dari Bapa saja. Katolik bilang, Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak. Cuman beda begitu aja pecah. Ortodok dan Katolik. Oke. Ya, jadi yang di sini 66 kitab, itu di sini juga ada 66 kitabnya. Nih gua bukain, gua buktiin nih. Yang tadi lu baca, sama apa nggak isinya di sini? Yang merah nih, Oh iya. sama nggak sama ini Iya. yang lu baca tadi? Sama. Sama isinya. Ini kan? Cuman di sini nggak ada catatan kaki, di sini ada catatan kaki. Berarti kayak pendeta-pendeta pastor itu tahu ini. Tahu. Mereka tahu ini karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tahu. Tapi mereka meyakini even mereka tahu. Tahu, iya. Penyebabnya doktrin. Doktrin dan gaji lah. Tapi siapa kalau nggak gaji? Iya sih. Terus Koko kan aku lihat sering berdebat lah. Waktu itu juga pernah berdebat sama pendebat dari agama Protestan ya. Laki-laki apa perempuan sih? Yang mana? Kalau perempuan gua kayaknya belum pernah. Laki-laki berarti ya. Ya. Tapi dia kayak perempuan. Kayak perempuan. Itulah pokoknya. Aku lupa ingat lah. Iya, iya. Itu pernah dikasih lihat ini kok. Yang debat online apa debat face tatap muka? Face to face kayaknya. Face to face. Macam-macam. Jadi gini, ini pendeta juga responnya macam-macam ya. Gue pernah debat dengan seorang pendeta yang senior. Gue akuin dia pengetahuan ilmu tentang Kristen udah sangat tinggi. Jadi ketika gue debat sama dia, gue pegang ini. Ya. Dan gue tahu, dia tahu masalah yang tadi lu baca. Gue tahu dia tahu gitu.
Gua tanya, Pak, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Gua tanya begitu. Karena dari awal debat dia klaim bahwa kitab dia adalah firman Tuhan semua. Semua. Oke. Jadi ada ketika sudah di akhir-akhir perdebatan, gue pegang ini, gue tanya, Pak, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Dia tahu itu bermasalah, tidak asli. Dia dengan jujur menjawab bukan gitu. Dia jawab jujur bukan, itu jauh lebih terhormat daripada dia bilang itu firman Tuhan. Karena kalau dia bilang itu firman Tuhan, gue tinggal buka ini, gue suruh kamera zoom, itu di live kan di YouTube itu. Lebih parah lagi. Oke, begitu dia bilang bukan firman Tuhan, yang nonton live kan tepuk tangan. Ya kan? Habis itu gua tanya lagi, kalau begitu Pak Pendeta, kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci bukan? Kalau ada yang bukan firman Tuhan. Dia bilang apa? Bukan. Yang nonton tepuk tangan lebih kencang lagi. Itu salah satu respon dari saat pendeta. Tapi ada juga yang gua kasih lihat begini, duduk di sini, gua kasih lihat ada tulisan ayat ini pasti tidak asli. Itu nggak penting katanya gitu. Bilangnya nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena iman kita bukan di situ. Iman kita tetap balik lagi Yesus Tuhan. Gitu. Loh, mau nyembah Yesus itu hak Bapa, silakan gitu. Cuman saya menunjukkan ada ayat tidak asli. Bagaimana bisa dibilang ini kitab suci gitu maksudnya. Ya mereka bilang itu nggak penting katanya gitu. Ada yang begitu. Ada juga pendeta yang datang ke sini, gua tunjukin ini, gua suruh baca kagak mau. Gua yang mau baca pun dia nggak mau denger gitu. Ada yang begitu. Jadi beda-beda nih respon pendeta tuh beda-beda. Kalau pendeta ini masih punya conscious ya, artinya kesadaran tentang baik apa benar dan salah. Ketika gua bacain begini, kemarin ada satu pendeta masih muda namanya pendeta Arom, gua suruh baca ini, dia bengong bacanya. Ya dia nerima, ya walaupun dia nggak sadar di sini, pulang berapa hari kemudian dia baru sadar di tempat lain. Tapi dia udah ngeliat begini. Kalau dia nggak ngeliat ini, begitu maksud gua. Iya, memang doktrin tuh kuat banget iya. ya. Tapi keren loh. Maksudnya apa ya? Maksudnya ada serem ya ngomong di sini. Maksudnya ada kalangan ya. Ini kita nggak ngomongin Kristen doang. Iya. Islam juga pasti ada beberapa lah kayak gitu. Yang mempercayai sesuatu yang bahkan bukan berdasarkan kitab gitu. Ada, ya kan? ada yang namanya taklid buta. Gitu. Ini justru di kitabnya ngomongin gitu. Iya. Makanya lebih parah gitu ya. Betul. Tapi ya balik lagi ya. Ya aku sih ya sebagai manusia ya, mau itu agama apapun itu, mau itu Hindu, Buddha, penganutnya pasti kan tahu yang mana baik dan mana yang buruk ya gitu. Menurut aku sih yang aku imani ya, as long as you're a good people, then you're a good people gitu. It doesn't matter what your religion behind gitu kan. Tapi balik lagi yang namanya kita kan manusia ya, kita perlu tahu yang tadi ya, agama segala macam. Apalagi bagi aku yang percaya Tuhan ya kan, ya makanya aku ya mencari ya kan ketuhanan itu seperti apa ya kan, tidak merendahkan agama manapun ya. Aku bukannya aku bilang oh aku belajar agama yang lain kayak contoh Hindu, Buddha, tapi kenapa aku nggak memilih agama ini, bukan karena aku merendahkan, karena balik lagi nggak sesuai dengan kriteria aku sebagai manusia ya kan. Karena ya tadi ketuhanan itu kan yang benar-benar yang Tuhan itu apa sih gitu loh kan. Dari zaman dulu orang-orang berpendapat manusia Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Versinya masing-masing. Tapi aku punya versi ya Tuhan itu nggak boleh berbentuk. Ya kan, Tuhan itu nggak boleh berbentuk di dalam konteks yang manusia tahu gitu kan. Artinya Tuhan itu tidak boleh ada yang serupa dengan dia. Iya, ya kan. Ya itu, dan nggak boleh. Ya tadi Tuhan itu awal, Tuhan itu akhir. Ya kan, Tuhan nggak bisa beranak, Tuhan nggak diberanakan juga gitu loh ya. Di sini ditulis ada juga. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Tapi perjanjian lama. Oh, perjanjian lama. Tuhan itu Tinta tidak. merah kok. Hah? Tinta merah, tinta hitam. Kalau di perjanjian lama nggak ada tinta merah, tinta hitam. Nah, terus kalau tinta merah. Oh, tinta itu baru hitam, ada di perjanjian baru. Ya, di sini juga ditulis perjanjian lama. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Oh, oke. Itu sama dengan Kul huwallahu ahad. Ditulis lagi, tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Ditulis lagi, kita juga baca di Quran, walam yakullahu kufuwan ahad. Ditulis lagi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sama dengan lam yalid walam yulad. Coba,
Berarti kontradiksi dong sama apa yang mereka. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep ketuhanannya kontradiksi, konsep keselamatannya kontradiksi. Tapi tidak semua perjanjian baru ya. Yang di perjanjian baru, kalau yang bicara 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya inline dengan perjanjian lama. Sejalan dengan perjanjian lama. Jadi ajaran Yesus dan ajaran perjanjian lama inline. Tapi ketika ngomongin Paulus, ini berbeda. Jadi kalau Yesus bilang, kalau perjanjian lama nih, perjanjian lama bilang, gimana caranya masuk surga? Bertobat. Orang fasik itu kan yang berdosa secara terus-menerus. Kalau dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah serta menegakkan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Itu artinya apa? Masuk surga. Orang fasik mau masuk surga, bertobat, meninggalkan semua perbuatan jahat, belajar berbuat baik, menegakkan keadilan, mengendalikan orang kejam, membela anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Dosa lu yang merah seperti kirmisi atau kain kesumba bakal putih seperti salju atau bulu domba, kata perjanjian lama. Yesus ngajarin apa? Lu mau masuk surga, bertobat. Lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Tapi ketika di Paulus apa? Kalau mulut lu ngaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, baru kamu selamat. Doktrin baru. Kan beda nih, berarti antara perjanjian lama, Yesus dan Paulus, kan beda. Benar kan? Tapi kalau yang ajaran perjanjian lama dan Yesus, konsep ketuhanan dan keselamatannya, dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW yang menerima Quran, di Quran ditulis, segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Apa maksudnya? Bertobat kan? Taatilah Allah, taatilah Rasul, beriman. Ya kan? Kalau lu bertobat, beriman, beramal soleh, lu dapetnya sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sama nggak sama Yesus dan perjanjian lama? Sama. Jadi ada perjanjian lama atau nabi-nabi sebelum Yesus, terus Paulus, terus Nabi Muhammad SAW. Yang sama, yang perjanjian lama, Yesus dan Nabi Muhammad SAW untuk konsep ketuhanan dan keselamatan. Yang Paulus beda sendiri. Tapi diimani. Iya. Dasarnya? Doktrin. Doktrin. Balik lagi ke doktrin berarti. Iya. Ya, ini kalau diterusin panjang nih. Ya, oke lah, paham. Oke lah berarti. Oke. Jadi saya sih alhamdulillah ya tadi Xiaobi sudah menjelaskan perjalanan spiritualnya dari yang orang tuanya beda suku dan beda ras, terus akhirnya SMP menjadi Kristen, pas sudah kuliah kembali ke Islam dan alhamdulillah sekarang sudah kembali menjadi Muslim. Yang saya harapkan atau doakan mudah-mudahan Xiaobi istiqomah gitu lah. Amin. Ya, ada pesan buat yang nonton, buat yang Muslim sama yang belum Muslim. Yang ini. Ya, intinya ya perkuat iman, ya kan, selalu istiqomah ke jalan yang memang by textbook Quran, selalu ikuti Quran. Balik lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, patokannya di Quran. Karena zaman sekarang even itu yang mengaku ustadz atau apapun itu kadang-kadang suka ya memberikan lah informasi-informasi yang nggak sesuai dengan Al-Quran, yang justru membuat agama Islam dilihat buruk di luar sana. Jadi balik lagi ke Al-Quran, perkuat iman, banyak ibadah. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, ya balik lagi ke Quran, baca lagi Quran ya. Yang seperti itu. Buat yang belum Muslim, gue sebutnya yang belum Muslim nih. Insya Allah jadi Muslim. Yang belum Muslim, Insya Allah. Yang belum Muslim. Yang belum Muslim, oke, Insya Allah, Insya Allah. Intinya yang agama manapun itu ya kan, ya kalau pengen tahu agama Islam yang sebetulnya, baca kitabnya, jangan lihat orangnya, karena balik lagi yang tadi kita udah ya diskusikan, yang sudah kita perbincangkan, ya manusia itu tidak mencerminkan agama yang dianutnya, ya nggak bisa kita mengklaim suatu agama buruk karena hanya perbuatan segerintil manusia. Balik lagi kok kalau memang agama Islam itu buruk, agama Islam itu seperti yang media bicarakan, ya dunia kacau. Ya bayangkan berapa banyak orang Muslim di dunia ini, kalau memang benar itu yang Islam sesungguhnya, ya katakanlah bom bunuh diri itu benar gitu. Berapa banyak yang tewas gitu loh. Berarti kan ya kita nggak bisa ya karena perbuatan suatu kelompok, let's say 1.000-2.000 orang
membenarkan, melegitimasi, Tidak mewakili 2, sekian miliar gitu. ya kan. Ya, Ya. kasihan nih 2, yang nggak tahu apa-apa yang makan popcorn. Iya. Wah, lu teroris gitu. Waduh. Oke, Itu aja thank sih, you ya, Xiaobi. Terima kasih banyak nasihatnya. Itu juga bisa menjadi inspirasi buat kita. Dan buat para pemirsa, tadi yang sudah menyaksikan perbincangan saya dengan Xiaobi, mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat ya. Amin ya. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Juga untuk para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat bisa ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 600 600. Konfirmasi bisa ke Melisa 0896 30 300 300. Masya Allah. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Bi ya. Wih, Masya Allah, keren. Anak muda keren nih.